Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera. Terima kasih. Ini baru latihan live ya. Kebetulan hari ini saya bawa tema tentang apa sih sebenarnya transparansi dan apa sih sebenarnya korupsi itu. Yang paling mudah, jadi tadi saya beri sedikit judul transparansi versus korupsi. Saya sudah beberapa kali jadi bersinggungan dengan surat menyurat yang kaitannya dengan transparansi. Transparansi ini sangat enak ya sebenarnya kalau diterapkan di berbagai area yang wajib menyediakan informasi publik. Informasi publik itu adalah informasi yang boleh diterima oleh masyarakat. Jadi sederhananya, masyarakat itu sebagai pemilik negara, pemegang kedaulatan, itu banyak hal yang boleh diminta oleh masyarakat. Jadi data-data yang ada di pemerintahan, kemudian ada di badan publik lainnya, itu boleh diterima oleh masyarakat. Transparansi dan korupsi ini sangat berbanding terbalik. Apabila transparansi itu selalu digunakan untuk membuka data, hasil kerja, laporan keuangan, dan atau lain sebagainya yang kaitannya dengan publik. Yang berbeda lagi adalah dengan korupsi. Korupsi ini selalu berupaya menutup data. Jadi selalu berupaya menutup data, terus kemudian seringkali korupsi ini menyampaikan hal-hal yang di luar konteks yang benar terkait administrasi. Misalkan, oh ini belanjanya 100.000. Di lapangan 100.000, ada pajak ini itu dan lain sebagainya, namun harganya di up. Itu baru namanya korupsi. Berbicara tentang transparansi, tidak semua masyarakat ini ya peduli dengan transparansi. Sebenarnya masyarakat di Indonesia itu sangat amat banyak yang berharap negara kita itu ditampilkan secara transparan terkait informasi publik yang boleh diakses oleh masyarakat. Namun sayangnya di Indonesia tidak semua orang yang mau mempelajari tentang transparansi. Minimal mempelajari transparansi yang ada di lingkungannya masing-masing. Jadi misalkan kegiatan si A ini adalah petani, apa saja sih informasi publik yang boleh disampaikan oleh pemerintahan terkait pertanian. Terus kemudian misalkan seorang pedagang, apa sih informasi yang baik itu untuk ditampilkan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat ataupun pemerintah desa ataupun badan publik lainnya, itu terkait dengan perdagangan. Oh ini ada yang UMKM, apa saja sih sebenarnya yang boleh ditampilkan dengan informasi terkait UMKM. Jadi yang kaitannya dengan informasi publik ini, masyarakat memang tahapannya ya, yang memang kadang sosialisasi dari pemerintah itu mayoritas diarahkan ke pejabat-pejabat pemerintahan saja. Cuman masyarakat itu sangat jarang yang mempelajari. Jadi ini sedikit saya kutip dari kata pengantar dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2000 nomor 14 tahun 2008. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan telah berlaku efektif
tanggal 30 April 2010. Jadi 2 tahun setelah diundangkan itu, kemudian berlakunya 2 tahun. Sama seperti, kurang lebih seperti undang-undang hukum pidana yang baru itu, yaitu nanti berlakunya 2025 kalau tidak salah itu. Nah, terus kemudian untuk lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang diinginkan oleh para koruptor. Koruptor atau korupsi itu kalau bilang sederhananya, jadi koruptor ini lebih sadis daripada teroris. Kemudian koruptor ini kalau sambil lucu-lucuan itu lebih edan daripada setan, gitu. Korupsi itu yang dibunuh hampir seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang dibunuh itu harapan dan kemajuan bangsa Indonesia. Mereka tidak peduli apa yang akan dilakukan. Yang penting mereka mendapat keuntungan secara pribadi ataupun untuk kelompoknya. Nah, terkait dengan keterbukaan informasi publik ini, sebenarnya rakyat Indonesia, makanya di dalam Undang-Undang 45 itu dijelaskan adalah pemegang kedaulatan. Tapi ngikutin ini loh ya, jadi ngikutin apa itu peraturan perundang-undangan. Jadi sebagai pemegang kedaulatan mengikuti peraturan perundang-undangan. Jadi nggak boleh apa itu istilahnya semena-mena. Walaupun kita pemegang kedaulatan, kita tidak boleh semena-mena. Terus kemudian keterbukaan informasi publik itu mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan-badan publik harus dipertanggungjawabkan. Nggak ada ceritanya, wah ini rahasia mas, oh ini tidak rahasia. Memang diatur di dalam apa itu transparansi itu, yang kaitannya dengan rahasia itu hanya beberapa, sedikit sekali yang kaitannya dengan rahasia. Contohnya dengan informasi pribadi pejabat. Informasi pribadi itu contohnya tentang kesehatannya, itu tidak boleh. Terus kemudian berkaitan dengan keamanan negara, itu juga tidak boleh. Tapi kalau yang kaitannya dengan laporan keuangan, terus kemudian kaitannya dengan laporan-laporan yang kinerja, itu tidak masalah. Saya pernah sampai sidang di Komisi Informasi Jawa Timur. Waktu itu bersama pemerintah Desa Bacem, Kecamatan Stojang, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur ya. Waktu itu saya alhamdulillah diberikan data yang saya minta. Kemudian saya sidang lagi melawan pemerintah Kabupaten Blitar. Waktu itu alhamdulillah di Komisi Informasi itu saya menang. Terus kemudian di PT UN itu saya kalah. Tapi kalah saya itu tidak masalah sebenarnya. Karena di dalam putusan itu data yang saya minta itu akhirnya tidak dirahasiakan. Cuman setelah beberapa hari gitu saya disampaikan, mas itu yang kemarin putusannya tidak diminta untuk menyerahkan, kalau mau minta nanti silahkan mengajukan surat lagi. Tapi saya waktu itu sudah sudah tidak dirahasiakan. Saya alhamdulillah itu. Di samping itu, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga menganatkan pembentukan peraturan. Jadi transparansi ini benar-benar membawa masyarakat itu menjadi lebih baik. Contoh sederhana transparansi yang bisa diminta oleh masyarakat kalau di pemerintahan desa itu biasanya ditampilkan ya di banner-banner gitu ya. Jadi di banner-banner itu ditampilkan, oh ini anggarannya sekian, diterima sekian, digunakan sekian, kemudian habisnya sekian gitu. Jadi di situ kelihatan. Kalau di desa itu setiap 6 bulan sekali, ini ya, selalu disampaikan. Terus kemudian di desa ada juga yang sebenarnya mutlak boleh diketahui masyarakat. Jadi kaitannya dengan APBDes, kemudian RKPdes, RPJMdes, itu wajib diketahui masyarakat sebenarnya. Jadi tidak perlu ribet-ribet ya, kalau ada permintaan data, itu minta saja, tidak apa-apa. Di dalam transparansi melawan korupsi ini tadi sudah saya sampaikan, ini saling berlawanan gitu ya.
dia saling berlawanan. Yang satu minta disembunyikan, yang satu minta dibuka. Cuman yang menjadi kendala utama adalah itu tadi, masyarakat tidak banyak yang melakukan permintaan informasi publik. Jadi ketika meminta informasi publik, kadang hanya menyampaikan surat, tapi tidak diikuti alurnya gitu ya. Tidak diikuti alurnya. Itu yang jarang dilakukan oleh masyarakat. Kebetulan saya di Desa Bacem ya, Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Waktu awal-awalnya saya muncul, saya muncul itu jadi sebelumnya saya memang sudah ingin diam gitu ya. Tapi kebetulan ada sedikit kendala, terus kemudian akhirnya saya muncul lagi gitu. Nah, setelah saya muncul lagi di Desa Bacem, pertama kali saya dulu pernah minta informasi publik yang tidak dikecualikan. Saat itu memang saya sih memaklumi karena di desa pun perangkat desanya kadangkala ada keterbatasan waktu untuk mempelajari undang-undang tentang transparansi atau keterbukaan informasi publik. Akhirnya saat itu ketika saya minta, setelah saya jelaskan melalui surat, terus kemudian saya sampaikan melalui lisan, akhirnya saya diberi data selama kurang lebih 10 tahun ya. Jadi 10 tahun itu diberikan ke saya data itu. Jadi datanya lengkap. Mulai dari APBDes, RPJMDes, kemudian RKPDes, itu dari tahun per tahun disampaikan ke saya. Terus kemudian ketika orang melihat korupsi, sebenarnya yang korupsi ini bukan cuma pejabat saja ya. Mohon maaf, masyarakat itu juga banyak yang korupsi gitu loh. Jadi korupsinya masyarakat itu kadangkala walaupun tidak menggunakan uang negara, itu ada mereka yang bekerja sama dengan pemerintahan, terus kemudian ada yang bekerja sama dengan badan-badan publik. Nah, ini di masyarakat pun ini juga kadangkala ada korupsinya. Korupsinya contohnya misalkan harga yang dinaikkan sedikit, tapi tidak semua masyarakat ya, tidak semua masyarakat. Terus kemudian kalau pajak itu pasti harga dinaikkan sedikit, terus kemudian nanti atau kualitas dikurangi sedikit. Nah, hal-hal semacam ini yang kadangkala di Indonesia sudah dianggap biasa gitu ya. Jadi repotnya itu di Indonesia itu ketika bertemu dengan keuntungan, ini kadangkala diam. Tapi kalau kelihatannya ada merugi, itu kadangkala rame. Nah, ini yang perlu kita rubah pola pikir seperti itu. Berikutnya tentang transparansi, mengingat di dalam undang-undangnya itu apa sih sebenarnya yang dimaksud transparansi itu. Jadi yang dimaksud dengan informasi publik, jadi langsung saya bacakan saja ya. Informasi publik itu adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kepentingan publik sih banyak sekali kalau ngomongin kepentingan publik. Jadi pembangunan, laporan keuangan, laporan kinerja, itu memang wajib disiapkan oleh badan publik atau lainnya. Masyarakat itu enak. Mungkin perbedaannya ada perbedaan ya dengan lembaga swadaya masyarakat, terus kemudian dengan yayasan, dengan organisasi, itu memang ada perbedaan. Kalau masyarakat
itu lebih enak meminta informasi publik. Kalau masyarakat itu meminta informasi publik, paling cuman bawa KTP, datang ke badan publik yang boleh diminta informasinya, sudah, cuman bawa KTP saja. Tapi kalau LSM atau organisasi masyarakat atau yayasan dan lain sebagainya, itu meminta informasi publik itu agak sedikit ribet ya. Jadi harus ada surat kuasanya dari kelembagaannya. Terus kemudian harus ada surat kuasa, terus kemudian ada salinan aktanya. Nah, seperti itu. Jadi masyarakat itu enak sekali loh untuk masalah transparansi ini. Cuman kadang-kadang ada pertanyaan aneh di masyarakat itu yang sering saya dengar. Sebenarnya masnya itu jadi apa sih? Kok minta-minta data ini itu dan lain sebagainya. Kadang ada pertanyaan seperti itu. Dan yang paling sering saya sampaikan, ya kembali saya jelaskan ke mereka yang menyampaikan pertanyaan itu. Kita itu adalah rakyat Indonesia, jadi boleh meminta data apapun terkaitan dengan negara ini. Mulai data apapun kita boleh, kecuali yang tidak berkaitan dengan pribadi sesama rakyat, sesama masyarakat, itu tidak boleh. Kalau Mas itu kekayaannya si A si B, ini ngomongin kekayaan. Kekayaannya si A si B. Oh, kalau kekayaannya bupati, terus kemudian dewan, itu boleh diminta sama masyarakat laporan kekayaan mereka. Tapi kalau kekayaan masyarakat, itu sesama masyarakat tidak boleh. Jadi tidak boleh mempertanyakan itu. Itu karena ranah pribadi. Tapi kalau yang mereka sudah punya jabatan publik, seperti bupati, kemudian ketua dewan misalkan, itu kita boleh meminta. Banyak hal ya sebenarnya yang paling sering terjadi di masyarakat itu ketika meminta informasi publik itu malah ditanya, jadi apa sih sebenarnya kamu gitu kan. Setelah dijelaskan, oh gitu toh, gitu. Nanti ketika mereka diajak, sudah, kamu saja dulu, nanti saya tak belajar ya. Gitu. Itu yang sering terjadi seperti itu. Dan ini sering saya alami gitu ya. Ketika itu ada yang tanya, kita harus seperti ini, seperti itu, dan ini dan itu nanti. Ketika saya tanya, ayo jalan bareng-bareng sama saya mengkoreksi badan publik A, B, C atau D dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya, wah kalau saya akan mendukung, tapi dari belakang saja. Itu yang sering kali terjadi di yang seringkali saya alami gitu. Terus kemudian itu tadi transparansi. Kita ada kekuatan penuh untuk mengkoreksi badan publik yang berkaitan dengan anggaran maupun kinerjanya. Itu kita punya kekuatan penuh. Tapi ada batas-batasnya nanti ya. Itu nanti akan saya bahas di episode berikutnya. Sekarang ngobrolin korupsi. Kalau yang korupsi di Indonesia itu mohon maaf. Jadi pernah saya baca lelucon yang di internet banyak kan, yang kaitannya dengan jam dinding itu. Wah ini negara A. Oh kok lambat banget ini, berarti korupsinya sedikit. Oh ini agak cepat ini, oh korupsinya lebih banyak. Terus kemudian ada di beberapa lelucon itu, loh itu kok seperti kipas angin gitu. Itu sebenarnya bukan, loh itu seperti kan itu jam, tapi jamnya Indonesia gitu. Jadi lelucon yang ada di internet itu kan macam-macam gitu. Nah seperti yang saya sampaikan tadi, jadi koruptor dan korupsi ini lebih sadis daripada teroris dan lebih edan daripada setan. Bagaimana untuk melawannya? Melawannya adalah menggunakan transparansi. Misalkan disuruh beli air minum, satu botol air minum mineral paling 5.000. Loh ini kok belanjanya sampai 50.000. Ini kamu belanja di mana?
Jadi hal-hal normal seperti itu masyarakat perlu mempertanyakan sebenarnya. Tidak perlu malu-malu bertanya gitu. Tapi kalau jawabnya wajar ya tidak masalah gitu lah. Misalkan beli air mineral harganya 5.000. Tuh, tapi di laporannya ada 50.000. 50.000-nya itu dari mana? Kalau beli di lokal sini ini tidak wajar. Tapi misalkan di sini harganya 5.000, di kota A atau kota B itu harganya juga 5.000. Nah, ini akan menjadi wajar ketika di sini tidak ada, kemudian belanjanya harus ke kota B. Wah, ini perjalanannya anggarannya sekian biayanya itu untuk perjalanan. Gitu. Korupsi itu kadang-kadang di Indonesia, mohon maaf ya, jadi banyak sekali oknum-oknum yang boleh dibilang sangat padat dengan lingkungan korupsi. Mengujinya sederhana, kembali mengujinya dengan transparansi. Saya yakin dan memang benar mengalami ketika ada potensi kuat korupsi, ketika diminta datanya, sudah nanti bulet kesana kemari gitu. Itu yang akan terjadi. Dan nggak sulit-sulit banget kok untuk memberantas dan mencegah korupsi yang ada di Indonesia. Rakyat Indonesia itu harus bersama-sama mempelajari transparansi. Kenapa? Ketika koruptor ini berusaha menyembunyikan, kalau seluruh rakyat Indonesia ini ingin mengetahui, ini nanti koruptor ini yang pusing 7 keliling dia bisa lari ke sana kemari sudah. Dan itu bisa dicoba di instansi-instansi atau badan publik yang ada potensi kuat korupsi. Nggak sulit juga sih sebenarnya. Yang jadi masalah adalah siapa yang berani, siapa yang mau, terus kemudian siapa yang mau belajar. Di Indonesia banyak orang baik, di Indonesia juga banyak orang pintar. Di Indonesia sangat banyak orang yang berani. Namun yang mau melangkah ini, mohon maaf, yang mau melangkah ini jarang. Bisa dibilang masih sangat jarang. Yang melangkah sebagai masyarakat tuh ya. Kalaupun tidak bisa melangkah bersama, mungkin berkelompok. Tidak mau sendiri, berdua. Tidak berani berdua, berlima. Tidak berani berlima, bersepuluh. Gitu. Bersepuluh masih belum berani, bersekampung gitu. Nah, itu hal yang paling indah terkait dengan transparansi. Ketika saya menjalani sendiri ya, saya mengalami sendiri ya, jadi meminta informasi publik itu di beberapa desa kelihatan kok kalau ada potensi pemborosan anggaran gitu kelihatan. Itu berarti mereka mesti akan kalau dilihat raut wajahnya itu sudah kelihatan. Oh, ini agak bingung berarti ada ini. Cuman seperti tadi saya sampaikan, kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai pemegang kedaulatan, itu tidak boleh semena-mena. Karena apa? Transparansi itu digunakan untuk memperbaiki negeri ini dari potensi-potensi kuat adanya korupsi. Walaupun aturan tentang pencegahan dan pemberantasan tidak korupsi itu memang ada, selain undang-undang tipikor ya. Undang-undang tipikor itu undang-undang nomor 31 tahun 99, itu akhirnya dilanjutkan lagi di tahun 2002, di nomor 20 tahun 2001. Nah, di situ sebenarnya ada peran serta masyarakat itu untuk melawan korupsi. Jadi melawan korupsinya itu diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018 ya. Itu tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu pun ada hadiahnya juga.
Di dalamnya itu dijelaskan ada hadiahnya, tapi sedikit sekali. Itu kalau dibuat ngelawan korupsi, mohon maaf, tekor. Jadi pemerintah itu mungkin bisa berpikir lagi terkait dengan hadiah yang disampaikan ke masyarakat. Kalau dibuat ngurus surat-suratnya itu saja, itu tekor sudah. Jadi hadiahnya tidak masuk akal. Mungkin nanti Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di pusat terus kemudian ada di daerah itu bisa bareng-bareng memperbaiki terkait hadiah yang ada di peraturan tersebut. Itu tadi sederhana ya. Jadi mungkin dari beberapa teman yang sering bertemu saya kemarin, saya masih punya janji sebenarnya. Ada beberapa surat yang diminta untuk teman-teman, Mas, ini saya mau melangkah ke desa A, desa B, desa C, desa D, dan seterusnya. Saya mau melangkah ke instansi A, B, C, dan seterusnya. Tolong saya dibantu buatkan surat. Kemarin memang belum saya kirimkan karena saya masih ngecek peraturan perundang-undangan terbarunya. Nanti sudah ganti atau belum gitu ya. Nanti apa itu? Setelah ini nanti contoh-contoh surat itu akan saya tampilkan publik. Jadi akan saya tampilkan publik, nanti teman-teman yang merindukan transparansi terkait negeri ini, itu nanti akan lebih mudah. Oh, misalkan izin usaha sebuah perusahaan, itu rahasia atau bukan sih? Gitu. Oh, itu bukan rahasia. Izin itu adalah sebuah keputusan. Keputusan itu bukan rahasia di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi itu nanti sudah saya buatkan surat-suratnya, terus kemudian bertahap nanti akan saya unggah secara publik agar teman-teman yang biasa bersinggungan dengan pemerintah sebagai kontrol sosial itu akan jauh lebih mudah. Jadi paling nanti saya cuma di rumah ada pingin yang buat surat A, surat B, surat C yang kaitannya dengan transparansi, nanti mungkin tinggal sampaikan saja di kolom komentarnya, nanti sebisa mungkin saya membantu. Terus kemudian, tapi perang sendiri loh ya, saya cuma membantu membuat suratnya saja. Nanti perang sendiri, terus kemudian minta sendiri, ditandatangani sendiri. Nanti saya hanya membantu membuat suratnya saja. Nanti misalkan sedikit pengen diskusi, tinggal telepon saja kan bisa. Atau tinggal kalau tidak mau komentar di publik, itu bisa langsung chatting langsung ya. Jadi akan lebih tertutup lagi. Dan apalagi ya, paling enaknya ya itu sih. Nanti saya bantu buat suratnya, terus kemudian kajiannya, terus kemudian tahapan-tahapannya akan saya bantu untuk membuat masyarakat kita setidaknya melek transparansi gitu. Terus kemudian ketika ada transparansi itu, sudah sampaikan saja ke masyarakat lainnya. Oh, ternyata data ini boleh diminta. Contohnya seperti kemarin ya, kemarin ada barusan Pilpres itu ya. Pilpres itu sebelumnya saya sempat mengunggah itu ya video kaitannya dengan C1 itu ya. Nah, C1 itu bukan rahasia. Ketika saya sampaikan peraturan perundangan, oh iya Mas, ini ternyata bukan rahasia. Ternyata masyarakat memang boleh memintanya. Terus kemudian saya nggak pakai repot juga, terus dikasih juga sama apa itu teman-teman panitia yang ada di desa saya. Jadi ini pentingnya masyarakat sudah mulai melek transparansi. Untuk apa? Untuk melawan korupsi. Karena apa? Ketika korupsi di negeri ini semakin berkurang, itu nanti kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Tidak terlalu sulit ya. Jadi cuman ya itu mulai dikurangi bertanya sebenarnya jadi apa sih gitu. Karena apa? Kita sama-sama rakyat Indonesia, kita punya kewajiban untuk membangun negeri ini agar menjadi jauh lebih baik. Terus
selain tanggung jawab kita kan tidak mungkin mau dijajah lagi seperti apa itu pada zaman Belanda dengan ekonomi yang sangat sangat menyengsarakan ya. Nah, korupsi ini juga salah satu dari sebuah bentuk penjajahan. Jadi untuk rakyat Indonesia sudah, kalau sudah kelihatan ada korupsi gitu, senjata utama kita sekarang tuh cuman ini. Jadi apa itu? Ponsel ini saja. Sudah publikasikan. Tapi jangan ini mempublikasikan, ambil dari berita-berita yang apa namanya? Dari sumber-sumber yang terpercaya. Itu. Jadi tidak selalu ini ya. Tidak selalu ngambil informasi yang tidak jelas sumbernya. Itu nanti kadang kita sendiri yang repot. Terkait dengan transparansi, ada lagi kemarin yang teman-teman bertanya ya. Jadi, Mas, apa itu badan publik itu yang dikoreksi apa saja sih sebenarnya? Jadi ini saya bacakan ya. Jadi di pasal 1 di nomor 3-nya itu jelas, badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau organisasi non pemerintah, sepanjang sebagian atau seluruh dananya itu bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, ini yang paling penting ini. Dan atau anggaran pendapatan belanja daerah. Terus kemudian sumbangan masyarakat dan atau luar negeri. Contoh yang kaitannya dengan sumbangan masyarakat yang boleh dikoreksi itu, contoh sederhana ya. Mungkin pernah belanja di minimarket itu ya. Jadi di minimarket itu kadang-kadang kan ada yang menyampaikan, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, ini ada kembalian 100 rupiah, boleh didonasikan. Nah, itu boleh dikoreksi masyarakat itu. Karena uang itu sumbernya dari sumbangan masyarakat. Dan tujuan sumbangan itu memang digunakan untuk masyarakat. Nah, hal-hal ini yang kadang sederhana, namun banyak masyarakat yang kudune transparan gitu. Seharusnya transparan. Namun melangkah untuk mengoreksinya itu kadang-kadang tidak pas alurnya gitu. Nanti akan saya sampaikan tahapan-tahapan tentang surat menyuratnya. Terus kemudian contoh-contoh surat menyuratnya. Terus kemudian kajiannya. Nanti saya akan buat kajian yang akan saya tampilkan ketika ada oknum yang mencoba menyampaikan yang seharusnya informasi publik itu diberikan kepada masyarakat ketika mereka merahasiakan, mencoba merahasiakan ya, atau mencoba tidak menyampaikan ke masyarakat. Itu nanti akan saya sampaikan ke masyarakat agar jauh lebih mudah. Jadi ketika belajarnya, kalau saya kemarin itu sebagian memang belajar sendiri, jadi autodidak. Sama ketika saya menang sidang di Komisi Informasi itu, saya juga autodidak semuanya. Jadi tidak ini ya, tidak banyak tidak banyak pendamping. Jadi waktu itu yang mendampingi saya, selalu mendampingi saya yang ketika berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Blitar, itu saya didampingi sama Mas Joko Belor. Mas Joko Belor itu ketua ormasnya Ganas. Terus kemudian sama istrinya ya, istrinya itu lawyer juga. Jadi memang saya selalu didampingi sama mereka berdua. Ini ya sambil debat, jadi gitu. Jadi ini gini. Oh kon niku ya opo sih kon niku gitu. Jadi kalau saya sama Mas Joko Belor itu yang ketua ormasnya Ganas itu dulu yang mendampingi saya, selalu ikut terus ketika saya sidang melawan pemerintah Kabupaten Blitar.
Cuman yang di PT-UN-nya itu saya kalah kalahnya tidak mendapatkan data itu saja. Cuman informasi publiknya itu di pemerintah Kabupaten Blitar akhirnya menjadi dibuka gitu. Dari semuanya tadi, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya terkait dengan transparansi, terus kemudian dengan contoh surat-surat seperti tadi, nanti akan saya bantu semuanya. Saya buatkan suratnya, terus kemudian saya publik. Nanti teman-teman yang ingin bertanya, misalkan ada ke desanya masing-masing atau ke kelurahannya masing-masing atau ke pemerintah daerahnya masing-masing, itu nanti akan jauh lebih mudah. Nanti kalau ingin bertanya terkait informasi publik, nanti silahkan dituliskan di kolom komentar informasi apa yang ditanyakan. Nanti saya akan coba membantu membuatkan suratnya. Tapi sabar ya, jadi karena saya di sini masih konsentrasi dengan pemerintah desa. Jadi pemerintah desa, terus kemudian di administrasi desa itu saya konsentrasi informasi publiknya di situ, transparansi desa. Kenapa saya memilih transparansi desa? Karena desa itu adalah akarnya gitu ya. Jadi akar dari pemerintahan yang ada di Indonesia. Kalau dari desa yang ada di Indonesia ini anggap saja menjadi lebih baik, maka Indonesia ini secara otomatis akan menjadi lebih baik juga. 74.000 sekian gitu desa yang ada di Indonesia. Jadi nanti saya bantu teman-teman yang kaitannya dengan surat menyurat terkait transparansi, dan yang pasti nanti saya upload biar lebih mudah teman-teman untuk downloadnya. Kalau yang paling sering saya menyampaikan informasi seperti ini kalau di grup Facebook, itu di grup Facebooknya Blitar Bersatu ya. Blitar Bersatu, karena saya dari Blitar. Terus kemudian itu yang paling sering saya sampaikan. Cuman kalau yang di grup Facebook Blitar Bersatu itu kalau akun Facebook baru memang belum bisa posting atau komentar gitu. Kalau komentar bisa, belum bisa posting ya. Jadi minimal harus usia 1 tahun dulu Facebooknya itu baru bisa posting. Karena itu memang benar-benar publik ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian untuk teman-teman, terima kasih. Di sini siapa saja ini tadi ya. Ada Mbak Mondi, ada Babrian Shop, terus kemudian ada Obeng Bin Bau. Nah ini ada Karyem aja, ini sepertinya warga desa Bacem ini. Sehat selalu Pak Karyem. Terus kemudian ada Syahwati ini ya, ada Acang, siapa ini, Acang-Acang 0606. Terus kemudian ada guys sekian dan seterusnya. Terima kasih sudah turut bergabung di live pertama saya ini. Jadi nanti di live berikutnya mungkin akan tetap ya di hari Rabu nanti paling ya, paling jam 7 juga. Nanti mulai bertahap saya akan menyampaikan informasi-informasi yang bisa dimanfaatkan masyarakat dan semoga bermanfaat. Jadi bahwa transparansi itu adalah kunci untuk memperbaiki desa. Terima kasih juga ini untuk Mas Pak Warsono ini ya. Ini telah bergabung juga. Terus kemudian ada siapa ini? Mediuke ini. Pet and Poultry Service. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan terlebih dahulu. Mohon maaf kalau ada kata-kata mungkin yang kurang berkenan. Insya Allah nanti di hari Rabu berikutnya kita akan bertemu lagi dalam live ini. Kalau ingin informasi surat yang diminta di desanya, monggo nanti
terserah mau desa mana saja yang ada di Kabupaten Blitar atau yang ada di Kepulauan Blitar. Kemarin ada yang bertanya saya yang dari Aceh, terus kemudian ada yang dari Sulawesi, terus ada yang dari Kalimantan. Kemarin juga ada yang minta bantuan saya juga untuk diskusi bareng seperti itu. Terus kemudian akhirnya setidaknya sama-sama lah kita bantu, karena kita sama-sama rakyat Indonesia, sama-sama masyarakat Indonesia. Tujuan kita adalah seluruh masyarakat bisa sejahtera bersama-sama, terus kemudian bisa menikmati Indonesia dengan indah bersama-sama. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.